Kulit gelapku menjadi alasan mantan suamiku menceraikanku. Kubuat ia menyesal seumur hidup setelah aku glowing. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Aku, Dinda, lahir dan besar di sebuah desa pesisir yang dikelilingi oleh hamparan pantai yang indah dan sawah yang menguning saat panen tiba. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh cinta, di mana orang tuaku selalu mengajarkanku untuk bangga dengan diriku sendiri, termasuk warna kulitku yang sawo matang. Sejak kecil, aku terbiasa dengan sinar matahari yang hangat membelai kulitku, dan aku tak pernah merasa itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Namun, seiring bertambahnya usia, aku mulai menyadari bahwa tidak semua orang berpikir demikian. Ketika remaja, aku sering mendengar komentar tentang warna kulitku. "Kalau kulitmu lebih putih, pasti lebih cantik," ujar seorang tetangga suatu kali. Aku hanya tersenyum, mencoba untuk tidak memasukkan ucapan itu ke dalam hati. Bagiku, kecantikan bukan hanya tentang warna kulit, tetapi tentang hati dan kepribadian seseorang. Aku tetap menjalani hidupku dengan percaya diri, hingga akhirnya aku bertemu dengan Mas Uki. Mas Uki adalah pria yang awalnya membuatku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Ia berbeda dari pria-pria lain yang pernah aku kenal. Perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang. Ia selalu mengatakan bahwa ia mencintaiku apa adanya. Saat kami masih berpacaran, aku sering bertanya padanya, "Mas, kamu benar-benar gak masalah dengan kulitku?" Dan ia selalu menjawab dengan yakin, "Dinda, aku mencintaimu, bukan warna kulitmu." Kata-katanya menenangkan hatiku, membuatku percaya bahwa aku telah menemukan seseorang yang benar-benar menerimaku tanpa syarat. Hubungan kami berjalan dengan lancar, dan tak butuh waktu lama sebelum ia melamarku. Aku masih ingat betapa bahagianya aku saat itu. Dengan penuh semangat, aku memberitahu keluargaku, dan mereka pun menyambut kabar itu dengan sukacita. Pernikahan kami diadakan dengan sederhana, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Aku merasa seperti putri di hari itu, mengenakan kebaya putih yang kontras dengan kulit sawo matangku, tapi tetap membuatku merasa cantik. Mas Uki menggenggam tanganku erat sepanjang hari, seolah meyakinkanku bahwa kami akan selalu bersama dalam suka dan duka. Setelah menikah, aku dan Mas Uki pindah ke kota, ke lingkungan tempat ia tumbuh besar. Aku awalnya berpikir bahwa kehidupan kami akan semakin bahagia di tempat baru, di mana kami bisa memulai segalanya dari awal tanpa campur tangan banyak orang. Namun, aku tidak menyangka bahwa lingkungan baru ini justru menjadi awal dari penderitaanku. Lingkungan tempat kami tinggal adalah kompleks perumahan elit yang sebagian besar dihuni oleh keluarga-keluarga terpandang. Aku adalah satu-satunya perempuan dari desa yang tinggal di sana, dan aku bisa merasakan bagaimana tatapan mereka selalu tertuju padaku setiap kali aku melangkah keluar rumah. Tatapan yang seolah menelanjangi, menilai, dan meremehkan. Aku berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa aku hanya butuh waktu untuk membaur. Namun, semakin lama aku berada di sana, semakin aku menyadari bahwa aku tidak diterima sepenuhnya. Setiap kali Mas Uki mengajakku ke acara kumpul bersama teman-temannya, aku selalu merasa canggung. Mereka adalah orang-orang dari kalangan atas, dengan gaya hidup yang jauh berbeda dariku. Para istri mereka terlihat begitu anggun, dengan kulit putih mulus yang seperti porselen. Aku mencoba untuk tetap percaya diri, tapi tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa aku berbeda. Pada suatu acara makan malam di rumah salah satu teman Mas Uki, aku merasakan untuk pertama kalinya bagaimana lingkungan ini benar-benar memandangku. Seorang wanita dengan gaun merah menyala menatapku dari ujung kepala hingga kaki sebelum tersenyum sinis. "Oh, jadi ini istrimu, Uki?" Suaranya terdengar manis di permukaan, tapi aku bisa merasakan sindiran di baliknya. "Iya, kenalin, ini Dinda," jawab Mas Uki dengan nada yang terdengar agak ragu. Aku tersenyum dan mengulurkan tangan. Tapi wanita itu hanya menatapku sekilas sebelum kembali mengobrol dengan teman-temannya. Aku merasa diremehkan,
Tapi aku mencoba untuk tidak menunjukkan perasaanku. Saat makan malam berlangsung, percakapan mereka mulai membuatku semakin tidak nyaman. Mereka berbicara tentang perawatan kulit, produk-produk mahal yang bisa membuat kulit lebih cerah dan mulus. Salah satu dari mereka, seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai sempurna, tiba-tiba menoleh padaku dan bertanya, "Dinda, kamu pakai produk apa untuk wajah? Kulitmu eksotis." "Ya, tapi kalau sedikit lebih cerah pasti tambah cantik." Aku terdiam sejenak, berusaha mencari jawaban yang tepat. Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintai kulitku apa adanya. Bahwa aku tidak butuh produk pencerah kulit hanya untuk diterima di lingkungan mereka. Tapi sebelum aku sempat menjawab, salah seorang pria di meja itu, teman dekat Mas Uki, tertawa kecil dan berkata, "Ah, Uki memang beda. Ya, selera unik." Ucapan itu membuat seisi meja tertawa. Seolah-olah pernikahan Mas Uki denganku adalah sebuah lelucon. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan membelaku, mengatakan sesuatu untuk menghentikan mereka. Namun, yang kulihat justru wajahnya yang memerah. Matanya menghindari tatapanku. Ia tidak tertawa, tapi juga tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan hinaan halus itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat asing di sisi suamiku sendiri. Saat kami pulang, aku mencoba membahas hal itu dengannya. "Mas, tadi mereka bicara begitu tentang aku, tapi Mas diam saja." "Kenapa?" tanyaku dengan suara lirih. Mas Uki menghela napas panjang sebelum menjawab, "Dinda, mereka memang seperti itu. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi mereka seakan mengejek aku. "Mas, bahkan kamu pun tidak membelaku," kataku dengan nada yang mulai bergetar. Ia menoleh ke arahku, lalu mengusap wajahnya dengan tangan, seolah lelah dengan pembicaraan ini. "Dinda, aku hanya tidak mau memperkeruh suasana. Lagi pula, mereka tidak bermaksud jahat." Aku terdiam, menatapnya dengan kecewa. Mereka jelas merendahkanku, tapi suamiku memilih untuk mengabaikannya. Sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan kami. Mas Uki yang dulu selalu memujiku, yang dulu selalu menggenggam tanganku dengan bangga, kini seakan mulai menjauh. Setiap kali ada acara bersama teman-temannya, aku menjadi semakin enggan untuk ikut. Tapi Mas Uki selalu memaksa. "Dinda, kamu harus ikut. Aku nggak mau orang berpikir kamu istri yang nggak bisa bersosialisasi," katanya dengan nada yang mulai terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Aku menurut, meskipun aku tahu bahwa setiap kali aku datang, aku hanya akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Aku mulai memperhatikan bagaimana Mas Uki selalu sedikit menjauh dariku di acara-acara itu. Ia tidak lagi menggandeng tanganku seperti dulu. Ia lebih sering berdiri bersama teman-temannya, meninggalkanku sendirian di tengah para istri yang selalu membicarakan hal-hal yang terasa asing bagiku. Suatu hari, seorang wanita yang lebih tua, mungkin istri dari salah satu kolega suamiku, menghampiriku saat aku sedang duduk sendirian di sudut ruangan. "Kamu cantik, sayang," katanya, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu dalam caranya berbicara yang tidak tulus. "Tapi sayang sekali, suamimu harus menghadapi banyak omongan karena pernikahan ini." Jantungku berdebar kencang. "Omongan?" tanyaku, berusaha terdengar tenang meskipun hatiku mulai dipenuhi kecemasan. Wanita itu tersenyum simpul. "Ah, kamu tahu sendiri, lingkungan ini sangat selektif. Uki itu pria yang sukses, dan mereka berharap dia menikah dengan seseorang yang lebih cocok." Aku mengerti apa yang ia maksud. Mereka ingin mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untuk Mas Uki. Aku tidak berasal dari keluarga terpandang. Aku tidak memiliki kulit putih bersih seperti mereka, dan aku bukan bagian dari dunia mereka. Malam itu, aku menangis di dalam kamar, tanpa berani mengatakan apapun kepada Mas Uki. Aku tidak ingin bertengkar, tidak ingin memperkeruh keadaan. Aku masih mencintainya, dan aku berharap bahwa ia juga masih mencintaiku. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam,
Aku mulai merasakan ketakutan yang semakin besar. Ketakutan bahwa mungkin cinta tidak cukup untuk mempertahankan segalanya. Bahwa mungkin, bagi Mas Uki, aku adalah beban yang semakin sulit ia tanggung. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang dulu kami miliki perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rasa sakit yang kian dalam. Malam itu, aku duduk di sudut kamar dengan perasaan yang berkecamuk. Pikiranku masih dipenuhi ucapan wanita itu, yang dengan halus tapi tajam menyiratkan bahwa aku bukan istri yang pantas untuk Mas Uki. Aku ingin percaya bahwa semua itu hanya omongan orang iri. Tapi sikap Mas Uki selama ini membuatku sulit mengabaikannya. Ia semakin sering pulang larut, semakin jarang mengajakku berbicara. Dan saat aku mencoba mendekatinya, ia hanya menjawab seadanya atau malah mengalihkan pembicaraan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase. Bahwa mungkin Mas Uki hanya lelah dengan pekerjaannya atau butuh waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan pernikahan kami. Namun, semakin lama, alasan-alasan yang kubuat untuknya terasa semakin lemah. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak lagi bisa kuabaikan. Dan malam itu, semua yang selama ini kutakutkan akhirnya menjadi kenyataan. Aku menunggu Mas Uki pulang dengan hati yang gelisah. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika akhirnya aku mendengar suara pintu depan terbuka. Aku bergegas ke ruang tamu, berharap bisa berbicara dengannya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Uki, panggilku pelan saat ia baru saja melepas sepatu. Ia mendongak, terlihat sedikit terkejut melihatku masih terjaga. Dinda, kenapa belum tidur? Tanyanya, suaranya terdengar datar. Aku mau bicara, kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa sikapmu berubah? Kenapa rasanya aku semakin jauh darimu? Mas Uki menghela napas, lalu melangkah ke sofa dan duduk. Aku mengikutinya, duduk di seberangnya dengan tatapan penuh harap bahwa mungkin, hanya mungkin, ia akan memberiku jawaban yang bisa menenangkan hatiku. Namun, yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang menghancurkanku sepenuhnya. Dinda, aku nggak bisa terus seperti ini. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, Mas? Ia menatapku sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara yang terdengar begitu dingin, begitu asing. Aku malu dengan teman-temanku. Kulitmu terlalu gelap, dan aku tidak bisa menerimanya lagi. Sejenak, dunia di sekelilingku terasa berhenti. Kata-kata itu begitu tajam, begitu menyakitkan, seakan menusuk langsung ke jantungku. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Berharap bahwa aku hanya salah dengar, bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi ekspresinya tetap sama, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya ketegasan yang membuatku sadar bahwa ia benar-benar serius dengan apa yang baru saja dikatakannya. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mas serius? Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Uki tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, menghindari tatapanku. Aku merasa dadaku sesak, seakan seluruh udara di ruangan ini tiba-tiba menghilang. Jadi, setelah semua yang kita lalui, setelah semua janji yang kamu buat, kamu mau meninggalkanku hanya karena warna kulitku? Suaraku hampir berbisik, penuh dengan kepedihan yang tak bisa kusembunyikan. Mas Uki menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Dinda, aku nggak bisa membohongi diri sendiri. Awalnya aku pikir aku bisa mengabaikan omongan orang. Aku pikir aku cukup kuat. Tapi setiap kali kita pergi ke acara, setiap kali aku melihat bagaimana orang-orang memandangmu, bagaimana mereka menertawakan aku di belakang, aku sadar kalau aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Mataku mulai panas. Air mata menggenang. Tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Tidak ingin membuatnya merasa bahwa ia berhasil menghancurkanku begitu saja. Jadi,
Kamu lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan daripada perasaan istrimu sendiri. Suaraku mulai meninggi. Aku tidak peduli lagi jika aku terdengar marah. Karena memang aku marah. Aku hanya ingin hidup yang lebih mudah. Dinda, katanya tanpa ekspresi. Aku ingin punya istri yang bisa kubanggakan, yang bisa diterima di lingkunganku tanpa ada yang menghakimi. Aku lelah harus menghadapi omongan orang setiap hari. Aku menatapnya dengan penuh kekecewaan. Pria yang duduk di depanku ini bukan lagi pria yang pernah kucintai. Ia bukan lagi pria yang dulu selalu memujiku, yang dulu meyakinkanku bahwa ia mencintaiku apa adanya. Sekarang, ia hanyalah seseorang yang lebih peduli dengan pendapat orang lain daripada dengan kebahagiaan istrinya sendiri. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, menatapnya dengan mata yang masih dipenuhi air mata yang kutahan. Kalau begitu, silakan. Kalau kamu merasa bahwa aku tidak cukup baik untukmu, kalau kamu merasa bahwa warna kulitku adalah sesuatu yang memalukan, maka aku tidak akan memaksamu untuk tetap bersamaku. Aku berbalik, melangkah menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Begitu aku menutup pintu di belakangku, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh tanpa bisa kubendung. Aku menangis dalam diam, merasakan seluruh dunia yang kubangun bersama pria itu runtuh dalam sekejap. Aku mengira cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Aku mengira bahwa Mas Uki akan selalu berdiri di sisiku, melindungiku dari dunia yang penuh dengan penilaian dangkal. Tapi ternyata aku salah. Di matanya, aku tidak cukup baik. Di matanya, warna kulitku adalah sebuah kesalahan. Dan sekarang, aku tahu bahwa aku harus pergi. Aku tidak bisa terus mempertahankan pernikahan yang hanya akan membuatku semakin hancur. Tidak ada gunanya berjuang untuk seseorang yang bahkan tidak bisa menerima istrinya sendiri. Malam itu, aku membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku akan meninggalkan Mas Uki. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku, bukan sebagai wanita yang hancur, tetapi sebagai wanita yang akan bangkit kembali. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh seorang pria yang bahkan tidak tahu bagaimana menghargai perempuan yang mencintainya. Besok, aku akan pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi masa depan tanpa dia. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan hati yang hancur. Rasa sakit karena ditolak oleh suami sendiri masih menyesakkan dada, membuat setiap tarikan napasku terasa berat. Aku mengira, ketika aku melangkahkan kaki ke rumah tempat aku tumbuh besar, aku akan menemukan ketenangan. Namun, yang kudapat justru tatapan penuh iba dari ibuku, wajah cemas ayahku, serta bisik-bisik para tetangga yang mulai menyebar cepat begitu mereka tahu aku telah kembali, sendirian. Kasihan Dinda, diceraikan suaminya, bisik seorang ibu-ibu yang sedang duduk di warung dekat rumah. Katanya karena dia jelek. Kulitnya gelap, Uki malu bawa dia kemana-mana. Aku mendengar semuanya. Aku merasakan setiap tatapan yang diarahkan padaku setiap kali aku melangkah keluar rumah. Namun, aku sudah cukup menangis. Aku sudah cukup merasa terpuruk. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit. Jika Mas Uki berpikir aku tidak cukup baik untuknya, maka aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari cukup. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang masih dipenuhi sisa air mata. Aku melihat mataku yang sembab, kulitku yang kusam karena terlalu lama menangis, tubuhku yang terasa begitu rapuh. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu berbicara pada bayangan diriku sendiri. Dinda, cukup. Kamu sudah cukup menangis untuk orang yang tidak pantas. Mulai sekarang, kamu harus bangkit. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpa dia. Dan itulah awal dari perjalananku menuju perubahan. Aku memulai hariku dengan kebiasaan baru yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, berjalan di sekitar desa untuk menghirup udara segar. Aku mulai menjaga pola makan, bukan untuk menjadi lebih putih atau lebih kurus, tapi untuk menjadi lebih sehat. Aku mulai rajin minum air putih,
makan buah dan sayur, serta menghindari makanan yang hanya akan membuat tubuhku terasa lesu. Aku juga mulai merawat kulitku, bukan untuk mengikuti standar kecantikan orang lain, tapi untuk mencintai dan merawat diriku sendiri. Aku membaca berbagai artikel tentang perawatan kulit alami, belajar cara merawat kulit sawo matang agar terlihat sehat dan bercahaya. Aku mulai rajin menggunakan masker alami dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah, seperti madu dan lidah buaya. Setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku tidak lagi melihat seorang wanita yang patah hati. Aku melihat seorang wanita yang sedang bangkit. Seorang wanita yang mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Selain merawat diri, aku juga mulai fokus pada masa depanku. Aku tidak ingin hidupku hanya berputar di sekitar pernikahan yang gagal. Aku ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa sukses tanpa bergantung pada seorang pria. Aku mendaftar kursus online, mempelajari hal-hal baru yang bisa membantuku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku mengasah keterampilan yang selama ini mungkin terlupakan karena aku terlalu sibuk mengurus pernikahanku. Aku belajar bahasa asing, mengikuti pelatihan bisnis kecil-kecilan, dan mulai mencari peluang untuk membangun usaha sendiri. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan jalanku. Dengan modal kecil yang aku kumpulkan dari tabungan yang tersisa, aku mulai berjualan produk perawatan kulit alami. Aku membuat masker wajah, body scrub, dan minyak alami yang semuanya berbahan dasar organik. Aku menggunakan media sosial untuk memasarkan produkku, dan lambat laun, usahaku mulai dikenal. Setiap kali aku menerima pesanan dari pelanggan baru, aku merasa ada kebanggaan dalam diriku. Aku bukan lagi wanita yang dicampakkan. Aku bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis karena merasa tidak cukup baik. Aku adalah seorang pebisnis, seorang wanita mandiri yang sedang membangun masa depan yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diriku semakin terlihat. Tubuhku terasa lebih sehat. Kulitku lebih bercahaya, dan yang terpenting, aku mulai tersenyum lagi. Aku tidak lagi merasa malu saat melangkah keluar rumah. Aku tidak peduli lagi dengan omongan orang. Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu bahwa aku berharga. Suatu hari, saat aku berjalan di pasar untuk membeli bahan baku usahaku, aku bertemu dengan seorang teman lama yang dulu pernah mengejek warna kulitku. Ia menatapku dengan tatapan terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Dinda? Astaga, kamu berubah banget," katanya dengan nada yang penuh kekaguman. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh pujian dari orang lain untuk merasa berharga. Aku tahu nilai diriku, dan itu sudah cukup. Malam itu, aku kembali berdiri di depan cermin. Tapi kali ini aku tidak melihat seorang wanita yang rapuh. Aku melihat seorang wanita yang kuat, yang berhasil bangkit dari keterpurukan, yang tidak membiarkan satu pria pun menentukan harga dirinya. Aku tersenyum pada diriku sendiri dan berbisik pelan, "Terima kasih, Dinda. Terima kasih karena sudah bertahan. Terima kasih karena sudah tidak menyerah." Aku tahu, perjalananku belum berakhir. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Masih banyak impian yang harus aku kejar. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku merasa tidak cukup baik hanya karena penilaian dangkal orang lain. Aku adalah Dinda. Dan aku lebih dari sekadar warna kulitku. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika Mas Uki menghancurkan hatiku dengan kata-katanya yang penuh penghinaan. 5 tahun sejak aku kembali ke rumah orang tuaku dengan hati yang hancur dan tekad untuk berubah. Selama 5 tahun ini, aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku telah membangun hidupku sendiri, menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Hari ini, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun elegan berwarna krem yang membalut tubuhku dengan sempurna. Wajahku berseri-seri, bukan karena polesan make-up tebal, tapi karena kebahagiaan yang terpancar dari dalam diriku. Aku merapikan rambutku, lalu mengambil tas kecilku sebelum melangkah keluar dari kamar hotel tempatku menginap di kota ini. Aku datang ke acara gala bisnis yang diadakan oleh salah satu perusahaan besar di industri kecantikan.
Siapa sangka, seorang wanita desa yang dulu dicampakan karena dianggap tidak cukup cantik kini berdiri di tengah-tengah para pebisnis sukses, menjadi bagian dari dunia yang dulu terasa begitu jauh. Aku berjalan dengan penuh percaya diri ke dalam ruangan besar yang dipenuhi orang-orang berkelas. Kilauan lampu kristal menggantung di langit-langit, musik klasik mengalun lembut di latar belakang, dan suara riuh rendah percakapan memenuhi ruangan. Aku tersenyum sambil mengambil segelas minuman dari pelayan yang berkeliling. Saat aku berbalik untuk mencari tempat duduk, aku merasakan seseorang menatapku. Tatapan yang begitu intens hingga membuatku tanpa sadar menoleh. Dan di sanalah dia, Mas Uki. Dia berdiri di seberang ruangan, mengenakan setelan jas hitam yang rapi, tapi wajahnya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti yang dulu aku kenal. Tatapannya kosong, seolah ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dinda? Suaranya hampir tidak terdengar di antara keramaian. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, Mas Uki. Ini aku. Aku melihat perubahan di wajahnya. Dahinya berkerut, matanya membesar, dan bibirnya sedikit terbuka. Seakan ia sedang mencoba memahami bagaimana mungkin wanita yang dulu ia hina kini bisa berdiri di depannya dengan begitu anggun dan percaya diri. Kamu sangat berbeda, katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis. Orang memang bisa berubah, Mas. Dia masih menatapku, seolah otaknya belum bisa menerima kenyataan yang ada di depannya. 5 tahun lalu, ia meninggalkanku karena menganggap aku tidak cukup cantik untuk berdampingan dengannya. Tapi sekarang, ia berdiri di depanku, jelas terkejut dengan bagaimana aku telah berkembang tanpa dia. Mas Uki melangkah mendekat, matanya masih tak lepas dariku. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku juga tidak menyangka. Tapi dunia memang kecil, ya? Ia tertawa kecil, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Dinda, aku benar-benar terkejut melihatmu. Kamu terlihat luar biasa. Aku hanya tersenyum. Aku tidak membutuhkan validasi darinya. Tidak perlu mendengar pujian dari seseorang yang dulu merendahkanku. Tapi aku juga tidak ingin bersikap kasar. Aku sudah terlalu bahagia dalam hidupku untuk membiarkan masa lalu merusaknya. Kamu datang ke acara ini untuk urusan bisnis? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Mas Uki mengangguk, meskipun ekspresinya masih tampak canggung. Iya, aku bekerja di salah satu perusahaan di bidang ini juga. Aku tersenyum kecil. Senang mendengarnya. Aku juga di sini untuk hal yang sama. Dia menatapku dengan ragu, seolah tidak percaya bahwa aku kini berada di level yang sama dengannya, atau bahkan mungkin lebih tinggi. 5 tahun lalu, aku hanyalah seorang istri yang tidak dihargai, seorang wanita yang dianggap tidak pantas. Tapi sekarang, aku adalah seorang wanita mandiri yang bisa berdiri di tempat ini dengan caraku sendiri. Aku bisa melihat kegelisahan di wajah Mas Uki. Ia mungkin sedang memikirkan bagaimana keadaanku bisa berubah begitu drastis. Mungkin, di kepalanya, ia mulai menyesali keputusannya di masa lalu. Dinda, katanya dengan suara yang lebih pelan, bolehkah kita bicara sebentar secara pribadi? Aku menatapnya sejenak, mempertimbangkan permintaannya. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak ingin memberikan ruang bagi masa lalu untuk kembali masuk ke dalam hidupku. Aku rasa kita tidak punya banyak hal untuk dibicarakan, Mas Uki, jawabku dengan lembut tapi tegas. Saat aku melangkah pergi, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Pertemuan ini bukan sesuatu yang kutakuti, bukan sesuatu yang membuatku terpuruk lagi. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa aku telah menang. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk merasa berharga. Dan yang paling penting, aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa bahagia, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Malam itu, setelah pertemuan tak terduga di acara gala bisnis, Mas Uki tidak bisa tidur.
Ia berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar hotel dengan pikiran yang penuh sesak. Bayangan Dinda yang kini begitu anggun dan percaya diri terus menghantui pikirannya. Ia masih tidak percaya dengan perubahan yang telah terjadi pada wanita yang dulu ia campakkan tanpa rasa iba. Di pikirannya, Dinda selalu adalah sosok yang sederhana. Gadis desa dengan kulit sawo matang yang dulu ia anggap terlalu gelap, terlalu biasa. Ia masih ingat bagaimana dulu ia mengeluh dalam hati setiap kali mereka menghadiri acara bersama. Bagaimana tatapan sinis teman-temannya membuatnya merasa malu. Dan kini, wanita yang sama berdiri di hadapannya dengan aura yang begitu kuat, keanggunan yang tidak bisa diabaikan, dan kepercayaan diri yang jauh melampaui semua wanita yang pernah ia kenal. Ia merasakan penyesalan yang mendalam. Bukan hanya karena Dinda telah berubah menjadi wanita yang begitu luar biasa, tetapi karena ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya. Ia mulai memahami bahwa selama ini, Dinda bukanlah orang yang kurang, dirinya lah yang terlalu dangkal untuk melihat nilai sejati dari seorang wanita. Pikiran Mas Uki kembali melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika Dinda masih menjadi istrinya. Ia mengingat bagaimana Dinda selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang, bagaimana ia selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, bagaimana ia selalu mendukung pekerjaannya meskipun ia sering mengabaikannya. Ia mengingat senyum Dinda yang hangat, suara lembutnya yang selalu berusaha menghiburnya saat ia sedang stres. Ia juga mengingat momen-momen kecil yang dulu ia anggap biasa. Dinda yang tertawa kecil saat mereka berjalan di tepi pantai. Dinda yang mengusap keningnya saat ia sakit. Dinda yang selalu berusaha membuat rumah terasa nyaman. Semua itu dulu terasa sepele. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa hal-hal kecil itulah yang sebenarnya berharga. Setelah menceraikan Dinda, hidup Mas Uki tidak serta-merta menjadi lebih baik. Awalnya, ia merasa puas dengan keputusannya. Ia merasa bebas, merasa bisa mencari wanita yang lebih sesuai dengan ekspektasi lingkungannya. Dan memang, ia sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa menggantikan kehangatan yang pernah ia dapatkan dari Dinda. Hubungan-hubungan itu terasa hampa, penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Ia mulai menyadari bahwa wanita-wanita yang ia kejar hanya peduli pada status dan kekayaannya, bukan dirinya sebagai pribadi. Kini, ia hanya seorang pria biasa yang mencoba bertahan di tengah kesalahan yang telah ia buat sendiri. Setelah pertemuan dengan Dinda, Mas Uki merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memperbaiki semuanya. Ia ingin berbicara lebih banyak dengannya, ingin menjelaskan betapa menyesalnya ia. Ia ingin meminta kesempatan kedua. Dalam beberapa hari setelah acara gala itu, ia mulai mencari cara untuk menghubungi Dinda. Ia mencoba mencarinya di media sosial, tetapi Dinda tampaknya tidak terlalu aktif di sana. Ia mencoba bertanya kepada beberapa kenalannya, tapi tak ada yang bisa memberinya informasi yang cukup. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian untuk menghubungi nomor lama Dinda. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan singkat. "Dinda, ini aku, Mas Uki. Bolehkah kita bertemu? Aku ingin bicara." Ia menunggu dengan cemas. Namun, berjam-jam berlalu tanpa ada balasan. Keesokan harinya, ia mencoba menelepon. Nada sambung terdengar, tetapi tidak ada jawaban. Mas Uki mulai merasa panik. Bagaimana jika Dinda benar-benar tidak ingin berbicara dengannya lagi? Bagaimana jika kesempatan untuk memperbaiki semuanya telah hilang selamanya? Beberapa hari kemudian, Mas Uki akhirnya mendapatkan kabar tentang Dinda dari seorang kenalannya. Dinda sudah punya kehidupannya sendiri sekarang, kata temannya. Dia sukses dengan bisnisnya. Dan sepertinya dia juga sudah menemukan seseorang yang lebih baik. Mendengar itu, Mas Uki merasa hatinya semakin hancur. Ia menyadari bahwa Dinda tidak lagi memikirkan dirinya. Ia telah melanjutkan hidupnya tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Dan saat itulah kenyataan pahit benar-benar menghantamnya. Dinda tidak membutuhkan dirinya lagi. Ia menyesal, lebih dari apapun dalam hidupnya. Tapi ia tahu, penyesalan itu datang terlambat.
Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah masa lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mas Uki benar-benar memahami arti kehilangan. Setelah mengetahui bahwa Dinda telah melanjutkan hidupnya tanpa sedikit pun menoleh ke masa lalu, Mas Uki merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini telah berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih hebat daripada yang pernah ia bayangkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia menyadari bahwa dirinya tak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Selama ini, Mas Uki selalu berpikir bahwa ia bisa mendapatkan kembali apapun yang pernah ia lepaskan. Ia terbiasa dengan kendali, terbiasa menjadi orang yang memilih, bukan yang ditinggalkan. Namun kali ini, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tidak semua orang bisa ia tarik kembali ke dalam hidupnya setelah ia menyia-nyiakan mereka. Malam-malamnya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia teringat betapa ia dulu begitu percaya diri ketika menceraikan Dinda, seolah-olah dunia memiliki sesuatu yang lebih baik untuknya. Tapi kenyataannya, setelah perpisahan mereka, hidupnya perlahan-lahan berubah menjadi kehampaan yang menyiksa. Awalnya, setelah bercerai, Mas Uki menikmati kebebasannya. Ia mulai berkencan dengan wanita-wanita yang menurutnya lebih sesuai dengan standar kecantikannya. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa hubungan-hubungan tersebut dangkal dan kosong. Tidak ada yang benar-benar tulus seperti Dinda. Salah satu wanita yang pernah ia dekati bahkan secara terang-terangan mengatakan, "Aku tidak bisa bersamamu kalau kamu tidak bisa memberiku kehidupan mewah yang aku mau." Kata-kata itu menamparnya keras. Ia sadar, wanita-wanita yang dulu ia puja karena penampilan mereka ternyata hanya tertarik pada status dan uangnya. Tidak ada cinta, tidak ada ketulusan. Suatu hari, saat tanpa tujuan ia berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di salah satu kafe mewah, ia melihat Dinda duduk bersama seorang pria. Mereka terlihat tertawa, berbincang dengan hangat, dan yang paling membuat Mas Uki terpukul adalah ekspresi bahagia di wajah Dinda, ekspresi yang dulu pernah ia kenal, tapi kini bukan lagi untuknya. Mas Uki berdiri di kejauhan, hatinya terasa seperti diremas. Pria yang bersama Dinda terlihat begitu perhatian, menatapnya dengan penuh cinta. Mereka terlihat begitu serasi, begitu nyaman satu sama lain. Saat itu, ia ingin mendekati Dinda, ingin berbicara dengannya, ingin mengatakan bahwa ia menyesal dan berharap bisa memperbaiki segalanya. Tapi kemudian, ia menyadari satu hal, tak ada lagi tempat untuknya di hidup Dinda. Dinda telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia telah menemukan seseorang yang mencintainya apa adanya, bukan seseorang yang malu dengan dirinya. Dan Mas Uki, ia hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan karma bekerja di depan matanya. Setelah kejadian itu, Mas Uki mulai benar-benar merenungkan hidupnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa kecantikan fisik lebih penting daripada hati yang tulus. Ilusi bahwa status lebih berarti daripada cinta sejati. Tapi kini, ia telah kehilangan segalanya. Ia kehilangan wanita yang paling mencintainya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan teman-temannya, kehilangan harga dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Dinda, di sisi lain, semakin bersinar. Ia telah melalui begitu banyak luka dan penderitaan, tetapi ia tidak membiarkan itu menghancurkannya. Ia bangkit, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar penampilan fisik, bahwa ia memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada apa yang dulu dikatakan Mas Uki. Dan Mas Uki, ia hanya bisa menyesali semuanya dalam diam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu ia abaikan kini telah pergi selamanya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikannya. Itulah karma. Dan Mas Uki harus menerimanya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menemukan diriku yang baru. Setelah melalui kepedihan akibat perceraianku, aku belajar untuk mencintai dan menghargai diriku sendiri lebih dari sebelumnya.
Aku mulai menyadari bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Terutama oleh mantan suamiku yang dulu menganggapku tidak cukup baik hanya karena warna kulitku. Setiap pagi, aku menatap diriku di cermin dan melihat sosok yang berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, gadis yang sering merasa minder karena ucapan-ucapan menyakitkan dari orang-orang di sekitarku. Aku bukan lagi wanita yang rela diperlakukan rendah hanya demi mempertahankan cinta yang tidak tulus. Kini, aku adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Aku telah menemukan kebahagiaan di dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Aku telah membangun hidupku kembali, bukan sebagai seseorang yang terluka oleh masa lalunya, tetapi sebagai seseorang yang bangga dengan dirinya sendiri. Setelah perceraian, aku tidak hanya fokus memperbaiki diriku secara fisik, tetapi juga secara mental dan profesional. Aku kembali melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda, mengambil kursus bisnis, dan mulai merintis usaha sendiri. Awalnya, jalannya tidak mudah. Banyak tantangan yang harus aku hadapi, mulai dari keterbatasan modal hingga komentar sinis dari orang-orang yang meragukan kemampuanku. Namun, aku tidak menyerah. Aku bekerja keras, mempelajari strategi pemasaran, dan membangun bisnis kecil yang akhirnya berkembang pesat. Aku mulai dikenal sebagai wanita mandiri yang sukses, bukan hanya sebagai mantan istri Mas Uki. Aku menciptakan identitasku sendiri. Identitas yang tidak lagi terikat dengan masa laluku yang pahit. Dan di antara semua pencapaian itu, satu hal yang paling membuatku bahagia adalah melihat bagaimana kepercayaan diriku tumbuh kembali. Aku tidak lagi merasa malu dengan kulit sawo matangku. Justru, aku semakin bangga dengan jati diriku sebagai wanita yang kuat dan berdaya. Di tengah kesibukanku membangun kehidupan baru, aku akhirnya bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargai aku apa adanya. Seorang pria yang tidak pernah melihatku dengan tatapan merendahkan, seorang yang tidak pernah merasa malu berjalan di sampingku. Hubungan kami dimulai dengan sederhana, tanpa drama, tanpa tuntutan yang tidak masuk akal. Berbeda dengan hubunganku dengan Mas Uki yang penuh dengan tekanan sosial, kali ini aku merasa bebas. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus takut dinilai. Ia tidak pernah mengomentari warna kulitku, tidak pernah membandingkanku dengan wanita lain, dan yang terpenting, ia mencintaiku bukan karena penampilanku, tetapi karena siapa diriku sebenarnya. Bersamanya, aku merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa dihargai, didukung, dan benar-benar dianggap istimewa. Suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar kabar tentang Mas Uki. Setelah perceraian kami, hidupnya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia kehilangan banyak hal. Karirnya sempat redup, status sosialnya, bahkan teman-temannya. Dulu, aku mungkin akan merasa puas mendengar bahwa ia menerima karma atas perlakuannya terhadapku. Namun, kini aku tidak lagi merasa perlu membalas dendam. Aku sudah terlalu bahagia dengan hidupku sendiri untuk menghabiskan energi membenci seseorang yang sudah tidak lagi relevan dalam hidupku. Aku tidak lagi menyimpan dendam terhadapnya. Aku hanya merasa bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa kehilangan Mas Uki bukanlah sebuah musibah, tetapi sebuah berkah. Jika dulu aku tidak mengalami rasa sakit itu, mungkin aku tidak akan menjadi wanita sekuat ini. Aku telah melepaskan masa lalu. Aku telah memaafkan, bukan karena ia pantas dimaafkan, tetapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Kini, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Hidupku penuh dengan warna, dengan kebahagiaan yang aku bangun sendiri, dan dengan cinta yang tulus. Aku telah membuktikan bahwa harga diriku tidak pernah bergantung pada standar kecantikan yang ditentukan oleh orang lain. Aku adalah Dinda yang baru. Wanita yang telah menemukan kebahagiaannya tanpa perlu menunggu validasi dari siapapun. Aku telah memenangkan hidupku sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambil itu dariku. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun berpisah, Mas Uki akan kembali muncul dalam hidupku. Saat pesan pertama darinya masuk ke ponselku,
Aku terkejut, bukan karena aku masih mengharapkannya, tetapi karena aku pikir ia sudah benar-benar melupakanku seperti yang dulu ia inginkan. Namun, nyatanya, tidak. Pesannya dimulai setelah pertemuan di acara gala pada waktu itu dengan basa-basi yang terasa canggung. Dinda, apa kabar? Senang melihat kamu sekarang sukses. Selamat ya. Aku membaca pesannya tanpa ekspresi, merasa tidak perlu langsung membalas. Aku tahu kemana arah percakapan ini akan berlanjut. Beberapa hari kemudian, ia mengirim pesan lagi, kali ini lebih panjang. Dinda, aku ingin bicara denganmu. Aku tahu mungkin aku tidak pantas menghubungimu lagi, tapi aku menyesal atas semua yang terjadi di masa lalu. Aku hanya ingin bertemu dan meminta maaf secara langsung. Aku menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Dulu, ia yang dengan mudahnya mencampakkanku hanya karena tekanan sosial. Kini, setelah aku bangkit dan menjalani hidup yang jauh lebih baik, ia datang dengan wajah penuh penyesalan. Tak hanya lewat pesan, Mas Uki juga mulai muncul di tempat-tempat yang sering aku kunjungi, seolah-olah ia sengaja ingin bertemu denganku secara langsung. Suatu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi dan menatap laptopku ketika suara yang familiar menyapaku. Dinda? Aku mendongak dan melihatnya berdiri di depanku. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Ia tampak lebih tua, sedikit lebih lelah, dan sorot matanya tidak lagi penuh percaya diri seperti saat ia meninggalkanku. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Mungkin kesombongan yang dulu ia banggakan. Aku menutup laptopku perlahan dan menatapnya dengan tenang. Mas Uki, ucapku singkat. Ia tersenyum canggung sebelum duduk tanpa menunggu izinku. Aku tidak keberatan, karena aku ingin tahu apa yang akan ia katakan. Aku tahu aku mungkin orang terakhir yang ingin kamu temui, tapi aku benar-benar ingin minta maaf. Dinda, katanya dengan nada rendah. Aku menyesal telah memperlakukanmu seperti itu dulu. Aku bodoh. Aku terlalu memikirkan omongan orang lain dan mengabaikan wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku menatapnya tanpa bereaksi berlebihan. Dalam hatiku, aku sudah tahu ini akan terjadi. Cepat atau lambat, orang-orang yang pernah menyakitiku akan menyadari kesalahan mereka. Hanya saja mereka selalu menyadarinya ketika aku sudah tidak lagi peduli. Aku sudah lama memaafkanmu, Mas Uki. Jawabku tenang. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Ia terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Sepertinya ia tidak menyangka aku akan setenang ini, sekuat ini, dan seindependen ini. Ia mungkin berpikir aku masih menyimpan luka yang bisa membuatku goyah. Tapi, Dinda, suaranya sedikit bergetar. Apa tidak ada sedikit pun kesempatan untukku? Aku ingin memperbaiki segalanya. Aku menggeleng pelan, tersenyum simpul. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri bertahun-tahun yang lalu. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sendiri, dan aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Mas Uki menunduk, terlihat pasrah. Aku bisa melihat kesedihan di matanya, tapi aku tidak merasa iba. Aku hanya merasa lega bahwa aku tidak lagi berada di titik di mana aku akan goyah hanya karena penyesalannya. Ketika pertemuan itu selesai, aku bangkit dan mengambil tas kecilku. Sebelum pergi, aku berkata dengan lembut, "Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaan, Mas Uki. Tapi jangan cari kebahagiaan itu di masa lalu." Aku melangkah keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Aku tahu Mas Uki mungkin masih menatapku pergi, masih berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku sudah memilih jalanku, dan jalan itu tidak lagi melibatkan dirinya. Di luar kafe, aku menarik napas dalam-dalam. Udara sore terasa begitu segar, seolah menguatkanku bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku adalah Dinda yang baru, yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dan Mas Uki?
Ia hanya bagian dari cerita yang telah selesai. Aku berpikir bahwa setelah pertemuan di kafe itu, segalanya akan berakhir. Mas Uki akan menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa ia perlakukan semaunya. Tapi aku salah. Ia tidak menyerah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ia mulai menghubungiku lebih sering. Pesan-pesannya yang awalnya hanya sekadar menanyakan kabarku kini berubah menjadi permohonan yang lebih emosional. Dinda, tolong kasih aku kesempatan. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu aku salah, tapi tolong Dinda. Setiap pesan yang masuk, aku hanya membacanya tanpa membalas. Aku tahu bahwa memberi tanggapan hanya akan membuatnya semakin berharap. Dan aku tidak ingin memberinya harapan yang sia-sia. Namun, ketika pesannya tidak mendapat tanggapan, Mas Uki mulai bertindak lebih jauh. Suatu hari, ia muncul di tempat kerjaku. Aku baru saja selesai menghadiri rapat ketika seorang rekan kerja memberitahuku bahwa ada seseorang yang menungguku di lobi. Ketika aku turun, aku melihatnya berdiri di sana dengan wajah penuh harapan. Dinda, katanya sambil melangkah mendekat. Aku hanya ingin bicara sebentar. Aku menghela napas panjang. Mas Uki, aku sedang bekerja. Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal seperti ini. Tolong, hanya sebentar. Pintanya, matanya memohon. Aku melihat sekeliling. Beberapa rekan kerjaku mulai memperhatikan kami, dan aku tidak ingin membuat keributan di kantor. Jadi, aku mengangguk kecil dan berjalan ke sudut yang lebih sepi bersamanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Mas? Tanyaku dengan nada tegas. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dinda, aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya dengan datar. Seperti dulu? Seperti saat kamu mempermalukanku di depan teman-temanmu? Seperti saat kamu mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untukmu? Tidak, Mas Uki. Tidak akan pernah terjadi. Ia terlihat frustasi. Aku sudah berubah. Dinda, aku sadar aku telah salah. Aku menggeleng. Mas Uki, ini bukan tentang apakah kamu sudah berubah atau belum. Ini tentang aku yang sudah tidak ingin kembali. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Wajahnya semakin tegang. Tolong Dinda, aku tidak akan berhenti sebelum kamu memberiku kesempatan. Aku menatapnya tajam. Mas tolong keluar. Ini area kerjaku. Setelah pertemuan di kantorku, aku berharap itu akan menjadi yang terakhir kalinya aku harus berhadapan dengannya. Tapi sekali lagi, aku salah. Mas Uki semakin gencar mencoba menghubungiku. Ia mengirim pesan lebih sering daripada sebelumnya. Bahkan beberapa kali menelepon di tengah malam. Aku akhirnya memutuskan untuk memblokir nomornya. Berpikir bahwa itu akan membuatnya berhenti. Namun, suatu hari aku mendapati bahwa ia menghubungiku melalui nomor lain. Dinda, jangan blokir aku. Tolong balas pesanku atau angkat teleponku. Aku tidak membalas. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Aku berbicara dengan beberapa teman terdekatku tentang hal ini, dan mereka semua menyarankan agar aku lebih berhati-hati. Salah satu temanku bahkan berkata, kalau dia terus mengganggumu, kamu mungkin perlu mengambil tindakan hukum. Aku tidak ingin berpikir sejauh itu. Aku berharap Mas Uki akan menyerah dengan sendirinya. Tapi semakin lama, aku semakin merasa terganggu dengan obsesinya yang berlebihan. Aku akhirnya memutuskan untuk menemuinya sekali lagi. Kali ini bukan untuk berbicara dengan lembut, tetapi untuk memberinya batasan yang jelas. Aku mengajaknya bertemu di tempat umum, memastikan ada banyak orang di sekitar agar ia tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ketika aku tiba, ia sudah menunggu. Wajahnya penuh harapan. Seolah-olah pertemuan ini adalah kesempatan terakhirnya. Aku sudah memutuskan, kataku sebelum ia sempat berbicara. Aku tidak ingin lagi ada komunikasi antara kita. Aku sudah memblokirmu, dan jika kamu masih terus menggangguku dengan nomor lain,
Aku tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum. Wajahnya langsung berubah. Dinda, tidak perlu sampai seperti itu. Aku serius, Mas Uki, potongku tegas. Aku tidak ingin lagi ada masa lalu yang menghantuiku. Aku ingin hidupku damai. Ia terdiam. Mungkin baru saat itu ia menyadari betapa seriusnya aku. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Baiklah, Dinda. Kalau itu yang kamu mau. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan pergi. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak ingin hidupku diganggu oleh seseorang yang hanya muncul ketika semuanya sudah terlambat. Saat aku berjalan menjauh, aku merasa lega. Aku telah menutup pintu itu untuk selamanya, dan aku tidak akan pernah membukanya lagi. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Uki, aku merasa lega. Seakan sebuah beban yang selama ini masih tersisa di hatiku telah terangkat sepenuhnya. Namun, meskipun aku sudah menegaskan bahwa aku tidak ingin lagi ada hubungan dengannya, bayangan dari masa lalu itu masih saja menghantuiku. Aku takut Mas Uki akan kembali dengan cara lain. Atau lebih buruk lagi, ia akan melakukan sesuatu yang bisa mengganggu hidupku. Di saat seperti inilah, aku sangat bersyukur memiliki orang-orang terdekat yang selalu mendukungku. Sahabat-sahabatku, yang tahu betapa sulitnya aku bangkit dari keterpurukan setelah perceraian, selalu ada untukku. Mereka memberiku nasihat, memastikan bahwa aku baik-baik saja, dan yang paling penting, mereka tidak membiarkanku merasa sendirian. Suatu malam, aku mengundang beberapa sahabat dekatku ke rumah untuk sekadar mengobrol dan melepas penat. Aku menceritakan semuanya. Dari bagaimana Mas Uki mulai menghubungiku lagi, hingga bagaimana aku harus benar-benar tegas agar ia berhenti menggangguku. Mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu salah satu dari mereka, Rina, menatapku dengan serius. Dinda, kamu harus tetap waspada. Orang seperti dia bisa saja kembali dengan cara yang lebih mengganggu kalau dia masih merasa belum bisa melepaskanmu, kata Rina. Aku menghela napas. Aku tahu. Makanya aku sudah memblokir semua kontaknya dan memastikan dia tahu kalau aku tidak ingin ada komunikasi lagi. Aku setuju dengan Rina, tambah Lesti, teman dekatku sejak kuliah. Kadang orang yang merasa kehilangan sesuatu yang berharga akan berusaha mendapatkannya kembali dengan cara yang tidak sehat. Kalau dia masih terus mengganggumu, jangan ragu untuk bertindak lebih jauh. Aku mengangguk. Menyadari bahwa ketegasan yang sudah aku tunjukkan mungkin belum cukup jika Mas Uki masih belum benar-benar bisa menerima kenyataan. Namun, setidaknya aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki teman-teman yang peduli padaku dan siap membantuku kapanpun aku membutuhkannya. Selain teman-temanku, keluargaku juga menjadi pilar utama dalam fase hidupku ini. Ibuku, yang dulu begitu khawatir melihatku terluka setelah perceraian, kini merasa bangga dengan diriku. Ia sering mengatakan bahwa ia melihat perubahan besar dalam diriku, bahwa aku jauh lebih kuat dan lebih mandiri dibandingkan sebelumnya. Dinda, kamu sekarang jauh lebih bersinar, kata ibu suatu pagi saat kami sedang sarapan bersama. Dulu, kamu terlalu banyak berkorban untuk orang yang tidak pantas. Tapi sekarang, kamu sudah tahu bagaimana mencintai dirimu sendiri. Aku tersenyum, merasa hangat mendengar kata-katanya. Aku belajar dari pengalaman, Bu. Aku tidak ingin lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang lain. Ibu mengangguk penuh kebanggaan. Dan ibu mendukung setiap keputusanmu. Kalau Mas Uki masih mengganggumu, jangan ragu untuk memberitahu ibu. Kami semua ada di sini untukmu. Mendengar kata-kata itu, aku merasa semakin yakin bahwa keputusanku sudah tepat. Tidak ada alasan bagiku untuk menoleh ke belakang lagi. Aku telah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, dan tidak ada tempat bagi orang yang pernah merendahkanku di dalamnya. Dukungan dari orang-orang terdekat memberiku ketenangan yang selama ini aku cari. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, terutama kepada Mas Uki. Aku sudah cukup membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit,
bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, dan bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Aku mulai lebih fokus pada karierku, mengejar impian-impian yang dulu sempat aku abaikan karena terlalu sibuk mencoba menyenangkan orang lain. Aku juga mulai membuka hati untuk orang-orang baru, tanpa rasa takut bahwa aku akan mengalami hal yang sama lagi. Yang terpenting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Tidak peduli bagaimana orang lain melihatku, tidak peduli bagaimana standar kecantikan yang mereka tetapkan, aku tahu bahwa aku cukup. Aku tahu bahwa aku berharga. Dan itu lebih dari cukup untukku. Dengan semua dukungan dari orang-orang terdekatku, aku tahu bahwa tidak ada alasan untuk takut lagi. Masa laluku hanya sebuah cerita yang sudah selesai, dan masa depanku adalah sesuatu yang aku ciptakan sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Mas Uki mungkin berpikir bahwa waktu bisa menyembuhkan segala luka dan membuatnya mendapatkan kembali apa yang pernah ia sia-siakan. Namun, hidup tidak berjalan seperti itu. Ketika ia akhirnya menyadari kesalahannya, dunia sudah bergerak maju tanpa menunggunya. Aku sudah pergi jauh, dan kesempatan yang pernah ia miliki telah musnah. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir kami, aku mulai mendengar kabar tentang kehidupannya dari orang-orang yang masih mengenalnya. Karir yang dulu ia banggakan ternyata tidak berjalan sebaik yang ia harapkan. Aku mendengar bahwa ia mengalami penurunan di tempat kerja, bukan karena siapapun, tetapi karena sikapnya sendiri. Mas Uki adalah tipe pria yang selalu ingin diakui. Ia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia lebih baik daripada orang lain. Dan itu membuatnya sering mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Di tempat kerja, ia berusaha menyenangkan atasan dengan meremehkan rekan-rekannya. Namun, strategi itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa tahun, perusahaan mulai melihat bahwa Mas Uki bukanlah orang yang benar-benar bisa diandalkan. Ambisinya yang besar tidak dibarengi dengan kerja sama tim yang baik. Ia lebih suka bersinar sendiri daripada membangun sesuatu bersama-sama. Itu membuatnya kehilangan dukungan dari banyak orang di lingkungan profesionalnya. Dan ketika saatnya tiba bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi, ia menjadi salah satu orang yang pertama kali tersingkir. Selain karirnya yang mulai menurun, kehidupan pribadinya juga tidak berjalan mulus. Setelah menceraikanku, Mas Uki mencari pasangan lain yang sesuai dengan standar yang ia bangun dalam pikirannya. Ia ingin wanita yang, menurutnya, lebih sempurna, berkulit putih, cantik, dan berasal dari lingkungan yang ia anggap lebih bergengsi. Awalnya, ia berhasil mendapatkan apa yang ia cari. Aku mendengar bahwa ia menikah dengan seorang wanita yang memenuhi semua kriteria yang dulu ia anggap sebagai standar kecantikan. Namun, pernikahan itu ternyata tidak berjalan sebagaimana yang ia harapkan. Aku mendengar bahwa ia mengalami penurunan di tempat kerja, bukan karena siapapun, tetapi karena sikapnya sendiri. Mas Uki adalah tipe pria yang selalu ingin diakui. Ia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia lebih baik daripada orang lain, dan itu membuatnya sering mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Di tempat kerja, ia berusaha menyenangkan atasan dengan meremehkan rekan-rekannya. Namun, strategi itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa tahun, perusahaan mulai melihat bahwa Mas Uki bukanlah orang yang benar-benar bisa diandalkan. Ambisinya yang besar tidak dibarengi dengan kerja sama tim yang baik. Ia lebih suka bersinar sendiri daripada membangun sesuatu bersama-sama. Itu membuatnya kehilangan dukungan dari banyak orang di lingkungan profesionalnya. Dan ketika saatnya tiba bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi, ia menjadi salah satu orang yang pertama kali tersingkir. Selain karirnya yang mulai menurun, kehidupan pribadinya juga tidak berjalan mulus. Setelah menceraikanku, Mas Uki mencari pasangan lain yang sesuai dengan standar yang ia bangun dalam pikirannya. Ia ingin wanita yang, menurutnya, lebih sempurna, berkulit putih, cantik, dan berasal dari lingkungan yang ia anggap lebih bergengsi. Awalnya, ia berhasil mendapatkan apa yang ia cari. Aku mendengar bahwa ia menikah dengan seorang wanita yang memenuhi semua kriteria yang dulu ia anggap sebagai standar kecantikan. Namun,
Pernikahan itu ternyata tidak berjalan sebagaimana yang ia harapkan. Wanita yang ia nikahi bukanlah seseorang yang mau menerima perlakuan merendahkan. Ia bukan tipe yang bisa ditundukkan seperti yang dulu Mas Uki lakukan padaku. Ketika Mas Uki mulai menunjukkan sikap superiornya, wanita itu tidak tinggal diam. Ia membalas dengan cara yang sama, menuntut lebih banyak dari Mas Uki, dan tidak menerima alasan-alasan yang dulu mungkin berhasil ia gunakan kepadaku. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Tidak sampai 5 tahun, wanita itu menggugat cerai. Aku mendengar bahwa ia meninggalkan Mas Uki tanpa banyak penjelasan, hanya dengan satu alasan, aku tidak ingin hidup dengan pria yang hanya peduli pada penampilan dan gengsi. Kata-kata itu pasti menghantam Mas Uki seperti batu besar yang menimpa kepalanya. Itu adalah cerminan dari semua kesalahan yang ia buat dalam hidupnya. Kesalahan yang ia sadari, tetapi sudah terlambat untuk diperbaiki. Sekarang, Mas Uki hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia tidak lagi memiliki karir yang gemilang, tidak memiliki pasangan yang bisa ia banggakan, dan tidak memiliki orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa ia mencoba kembali mendekati teman-teman lamanya. Tetapi mereka tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang layak dihormati. Mereka tahu bagaimana ia dulu memperlakukan orang-orang di sekitarnya, dan sekarang mereka tidak tertarik untuk membantunya. Aku mendengar bahwa ia pernah bertanya tentangku kepada beberapa orang. Mungkin masih ada bagian dari dirinya yang berharap bahwa aku akan kembali dan membantunya bangkit. Tapi aku sudah tidak ada di sana. Aku sudah pergi, dan aku tidak akan pernah kembali. Hidup selalu memberikan pelajaran bagi mereka yang tidak menghargai apa yang mereka miliki. Dan bagi Mas Uki, pelajaran itu datang dalam bentuk kehilangan segalanya. Ia dulu berpikir bahwa ia bisa mendapatkan yang lebih baik, bahwa standar kecantikan dan status sosial adalah segalanya. Tapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa semua itu tidak berarti apa-apa ketika seseorang kehilangan hal yang paling berharga, kepercayaan, cinta, dan kesempatan kedua yang tidak akan pernah datang lagi. Sementara aku melangkah maju dengan kehidupanku yang baru, Mas Uki terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan aku tidak lagi peduli. Aku telah menemukan kebahagiaanku, dan tidak ada tempat bagi masa lalu dalam hidupku yang sekarang. Aku duduk di balkon apartemenku yang menghadap ke taman kota, menikmati angin sore yang lembut membelai wajahku. 5 tahun yang lalu, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berada di titik ini. Sebuah titik di mana aku merasa utuh, bahagia, dan tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Perjalanan yang kulalui penuh dengan luka dan perjuangan, tetapi aku bersyukur telah melewatinya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang dulu dipandang rendah, yang air matanya pernah jatuh karena kata-kata tajam seseorang yang seharusnya mencintainya. Dulu, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaan bergantung pada bagaimana orang lain memandangku. Aku ingin diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Namun, aku salah. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari bagaimana kita menerima diri kita apa adanya, mencintai segala kekurangan, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa perlu validasi dari siapapun. Aku telah menemukannya. Hari-hariku kini jauh lebih bermakna. Aku bangun setiap pagi dengan penuh semangat, menjalani pekerjaanku dengan penuh dedikasi, dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang benar-benar kusukai. Aku tidak lagi terjebak dalam pikiran bahwa aku harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku hanya ingin menikmati hidup dengan cara yang aku pilih sendiri. Dulu, aku hanya seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang suami, selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya aku inginkan. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk mengejar mimpiku sendiri. Aku mulai belajar lagi, mengikuti berbagai pelatihan, dan akhirnya membangun karir yang lebih baik. Sekarang, aku telah mencapai posisi yang membanggakan di tempat kerjaku, dihormati oleh kolega dan dipercaya oleh atasan. Perjalanan ini tidak mudah. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah,
Ketika aku hampir menyerah karena tekanan dan keraguan. Tapi setiap kali aku merasa ingin berhenti, aku selalu mengingat bagaimana aku dulu diperlakukan. Bagaimana aku pernah diremehkan hanya karena sesuatu yang tidak bisa aku ubah, warna kulitku. Itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses bukan karena ingin membalas dendam, tetapi karena aku memang layak mendapatkannya. Kini, aku tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menikmati kehidupan yang selalu aku impikan. Aku bisa bepergian ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa kulihat di layar ponsel, mencoba hal-hal baru, dan bertemu dengan orang-orang inspiratif yang memperkaya pandanganku tentang kehidupan. Aku bebas. Dan kebebasan ini adalah hadiah terindah yang pernah aku berikan untuk diriku sendiri. Di tengah perjalananku meraih kebahagiaan, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga, cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang didasarkan pada penampilan atau status sosial, tetapi cinta yang lahir dari ketulusan, rasa hormat, dan penerimaan apa adanya. Aku bertemu dengannya di sebuah acara profesional. Dia bukan pria yang datang dengan janji manis atau kata-kata gombal, tetapi seseorang yang melihatku sebagai pribadi yang utuh, dengan semua kelebihan dan kekuranganku. Dari awal, dia tidak pernah mencoba mengubahku atau membuatku merasa kurang dari siapa diriku. Sebaliknya, dia mendukungku dalam setiap langkah yang aku ambil, merayakan setiap pencapaian kecilku, dan berada di sampingku ketika aku menghadapi tantangan. Aku pernah takut untuk mencintai lagi. Luka dari pernikahan pertamaku masih membekas, dan aku tidak ingin kembali terjebak dalam hubungan yang membuatku kehilangan diri sendiri. Tapi dia membuktikan bahwa cinta tidak seharusnya menyakiti, tidak seharusnya membuat seseorang merasa kurang berharga. Bersamanya, aku merasa dihargai, dicintai, dan yang terpenting, aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Kini, aku menjalani hubungan yang sehat dan penuh kebahagiaan. Aku tidak lagi takut akan masa lalu, karena aku tahu bahwa aku telah memilih seseorang yang benar-benar mencintaiku bukan karena penampilan luar, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Saat membukanya, aku mendapati bahwa itu adalah dari Mas Uki. Ia hanya menulis satu kalimat, "Aku menyesal." Aku menatap pesan itu beberapa saat, lalu menghapusnya tanpa membalas. Aku tidak merasa marah atau dendam. Aku hanya merasa bahwa pesan itu tidak lagi memiliki arti dalam hidupku. Aku telah menutup bab itu sejak lama, dan tidak ada alasan untuk membukanya kembali. Aku memilih untuk fokus pada masa depanku, pada orang-orang yang mencintaiku dan mendukungku. Aku memilih untuk hidup dengan bahagia, bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi karena aku pantas mendapatkannya. Hidup telah mengajarkanku banyak hal, bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, bahwa cinta sejati tidak memandang fisik, dan bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan demi penerimaan orang lain. Aku telah menemukan kebahagiaanku, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dariku. Waktu terus berjalan, dan kehidupan membawa setiap orang ke takdirnya masing-masing. Aku semakin bahagia dengan hidupku, sementara Mas Uki masih terjebak dalam penyesalannya. Kabar tentangnya sesekali sampai ke telingaku, bukan karena aku mencarinya, tetapi karena orang-orang di sekitarku masih membicarakannya. Dari apa yang kudengar, hidupnya tidak sebaik yang dulu ia bayangkan. Kehidupan yang dulu ia banggakan kini semakin hampa. Semua yang pernah ia anggap penting perlahan-lahan meninggalkannya. Status sosial, pekerjaan yang menjanjikan, bahkan lingkaran pertemanan yang dulu ia anggap sebagai dunianya. Sekarang, ia hanya seorang pria yang mencoba bertahan di tengah kenyataan bahwa keputusan-keputusan buruknya telah membawanya ke titik ini. Aku pernah bertanya-tanya, apakah Mas Uki benar-benar menyesal atau hanya merasa kehilangan? Apakah ia benar-benar menyadari bahwa standar kecantikan yang ia puja selama ini hanyalah ilusi kosong? Atau ia hanya menyesal karena melihatku berkembang tanpa dirinya? Dari beberapa orang yang masih berhubungan dengannya, aku mendengar bahwa Mas Uki mulai banyak merenung.
Ia tak lagi banyak berbicara tentang keinginannya untuk mencari pasangan yang ideal. Ia mulai memahami bahwa keindahan fisik hanyalah sementara, bahwa seseorang tidak bisa membangun kebahagiaan hanya berdasarkan penampilan. Tetapi sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Ia sudah kehilangan orang-orang yang pernah tulus mencintainya, termasuk aku. Ia sudah melewatkan kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik ketika masih ada seseorang yang dengan setia berdiri di sampingnya. Sekarang, ia hanya bisa melihat dari kejauhan, menyaksikan bagaimana aku menjalani hidupku dengan kebahagiaan yang dulu tak pernah ia hargai. Hidup selalu memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran kepada kita. Terkadang, pelajaran itu datang dalam bentuk kehilangan. Mas Uki harus belajar bahwa ketika seseorang menyia-nyiakan orang yang tulus mencintainya, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Aku tidak merasa senang melihatnya dalam keadaan seperti ini, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah akibat dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Jika dulu ia memilih untuk mencintaiku dengan tulus, menerima dan menghargai aku apa adanya, mungkin kisah kami akan berbeda. Tetapi ia memilih untuk mengikuti standar yang dibuat oleh orang lain, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Di sisi lain, aku merasa semakin yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidupku memiliki tujuan. Dulu, aku mungkin menangis karena diceraikan hanya karena warna kulitku. Aku merasa direndahkan, kehilangan kepercayaan diri, dan hampir berpikir bahwa aku tidak cukup baik. Tapi sekarang, aku bersyukur. Jika bukan karena kejadian itu, aku mungkin tidak akan tumbuh menjadi wanita yang sekuat ini. Aku mungkin masih akan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, masih berusaha memenuhi ekspektasi orang lain daripada menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku menyadari bahwa tidak ada gunanya terus memikirkan kesalahan masa lalu. Baik itu kesalahan orang lain terhadapku maupun kesalahan yang pernah aku buat sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci atau menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang bisa kulakukan hanyalah terus melangkah maju, menikmati setiap momen yang diberikan oleh kehidupan, dan mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Aku tidak tahu bagaimana masa depan Mas Uki, dan jujur saja, aku tidak lagi peduli. Mungkin suatu hari ia benar-benar akan berubah menjadi pria yang lebih baik, atau mungkin ia akan terus terjebak dalam penyesalannya. Itu bukan urusanku. Yang aku tahu, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan aku tidak akan pernah menukar itu dengan masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Aku menatap keluar jendela, melihat matahari yang mulai terbenam, menebarkan semburat jingga ke langit yang luas. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang masih tersisa di tanah. Dalam keheningan sore itu, aku menyadari betapa hidupku telah berubah dalam 5 tahun terakhir. Aku bukan lagi wanita yang dulu menangis di sudut kamar, meratapi pernikahan yang hancur karena standar kecantikan yang tidak masuk akal. Aku bukan lagi wanita yang merasa tidak cukup hanya karena seseorang yang seharusnya mencintaiku memilih untuk meninggalkanku. Hari ini, aku adalah seseorang yang telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Dulu, setelah perceraian, aku merasa seolah-olah hidupku kehilangan warna. Aku merasa hampa, seakan semua yang telah kubangun runtuh dalam sekejap. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak berakhir hanya karena seseorang memilih untuk meninggalkanku. Aku mulai membangun kembali kepercayaan diriku, menemukan kembali mimpi-mimpi yang pernah kusimpan di sudut hati, dan belajar untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan. Bangun pagi dengan hati yang ringan, menikmati secangkir kopi di balkon sambil membaca buku favorit, atau sekadar berjalan-jalan di taman sambil menikmati udara segar. Aku menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, sesuatu yang dulu sulit kualami ketika aku masih terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus kucari dari orang lain, tetapi sesuatu yang harus kutemukan dalam diriku sendiri. Di luar kehidupan pribadiku, karierku juga semakin berkembang dengan pesat.
Setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku akhirnya mencapai posisi yang membuatku bangga. Aku tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menikmati dan mewujudkan impian-impianku. Aku menghadiri seminar, bertemu dengan orang-orang hebat, dan bahkan mendapat kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang, membagikan kisah perjalananku. Sesuatu yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan. Aku, wanita yang dulu diremehkan dan dianggap tidak cukup hanya karena warna kulitku, kini berdiri tegak sebagai seseorang yang dihormati dan diakui karena kemampuanku. Aku membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan fisiknya, tetapi dari seberapa besar usahanya untuk menjadi lebih baik setiap hari. Di tengah perjalanan menemukan kebahagiaanku sendiri, aku telah bertemu dengan seseorang yang mengubah pandanganku tentang cinta. Ia datang bukan dengan janji-janji manis atau kata-kata indah, tetapi dengan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang penerimaan, kepercayaan, dan dukungan tanpa syarat. Berbeda dengan pernikahan pertamaku, hubungan ini tidak didasarkan pada ekspektasi yang tidak realistis atau tekanan sosial. Kami saling menerima apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ia tidak pernah memintaku untuk menjadi orang lain. Tidak pernah membuatku merasa kurang hanya karena penampilan luar. Sebaliknya, ia mendukungku untuk terus tumbuh dan berkembang, untuk mengejar impianku tanpa rasa takut. Bersamanya, aku merasa aman. Aku tidak perlu berusaha menjadi sempurna atau memenuhi standar apapun. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak menghakimi, tidak menuntut, dan tidak membuatku merasa kecil. Beberapa waktu yang lalu, aku bertemu lagi dengan Mas Uki secara tidak sengaja. Ia tidak lagi seperti pria yang dulu aku kenal. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kepercayaan diri yang berlebihan. Sorot matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan. Ia tampak lelah, seolah-olah membawa beban yang berat dalam hidupnya. Kami hanya bertukar sapaan singkat, tanpa kata-kata panjang. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tetapi aku tidak lagi terpengaruh olehnya. Dulu, mungkin aku akan merasa puas melihatnya dalam keadaan seperti itu. Tapi sekarang, aku hanya merasa bahwa pertemuan ini adalah penutupan yang sempurna untuk kisah kami. Aku tidak membenci Mas Uki, dan aku tidak ingin dia terus terjebak dalam penyesalannya. Aku telah memaafkannya sejak lama, bukan untuk dirinya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa beban masa lalu dalam hidupku yang sekarang sudah penuh dengan kebahagiaan. Setelah pertemuan itu, aku melanjutkan hariku seperti biasa. Tidak ada perasaan sakit atau nostalgia. Aku menyadari bahwa aku benar-benar telah melepaskan semuanya, bahwa aku telah melangkah maju tanpa lagi melihat ke belakang. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan bergantung pada apakah seseorang menerimaku atau tidak. Aku pernah takut bahwa tanpa pengakuan orang lain, aku tidak akan pernah merasa cukup. Tapi aku salah. Kebahagiaan sejati datang ketika aku menerima diriku sendiri tanpa syarat. Ketika aku berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai mencintai diriku dengan tulus. Ketika aku memahami bahwa aku tidak perlu berubah hanya untuk memenuhi standar yang dibuat oleh masyarakat. Sekarang, aku hidup dengan penuh rasa syukur. Aku memiliki karir yang aku cintai, seseorang yang mencintaiku tanpa syarat, dan yang terpenting, aku memiliki diriku sendiri, utuh, kuat, dan bahagia. Mas Uki mungkin menyesali keputusannya, tetapi itu bukan lagi urusanku. Aku telah menemukan akhir yang bahagia dalam kisah hidupku sendiri, bukan karena aku membalas dendam atau membuktikan sesuatu kepadanya, tetapi karena aku akhirnya memahami bahwa aku selalu cukup, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Dan dengan hati yang penuh kedamaian, aku melangkah maju, meninggalkan masa lalu di tempatnya, dan menyambut masa depan dengan senyuman.